sok keras menggugat. Sekarang nyatanya berkasmu lengkap dan siap naik sidang. Makanya, sudahlah kau hina-hina orang, sudahlah kau fitnah-fitnah orang, sudahlah kau bully-bully orang, kau katakan pelangak-pelongok. Nyatanya, orang itu satu-satunya yang berani melawan kamu. Dan nyatanya kamu berbulan-bulan di dalam sana, itu karena orang itu tidak takut dan berani melawan kamu, pembuli dan pemfitnah. Kalian lihat sekarang, ibu dari 3 anak itu sekarang sakit dan masuk di rumah sakit, dan itu masih kalian bilang modus. Semua yang dia lakukan kalian bilang modus. Menuntut modus, sakit modus. Kasus Nikita Mirzani akhirnya hari ini P21 juga ya. Sebenarnya kemarin pada heboh katanya kasus Nikita Mirzani kalau nggak P21 akan segera dibebaskan. Tapi jujur ya, dari berbagai macam kasus itu jarang banget loh yang ibaratnya tuh nggak nyampe P21 gitu loh. Biasa kalau misalnya berkas itu emang ditahan-tahan itu loh, diulur-ulur kalau buktinya belum lengkap dan mungkin ada permasalahan internal ya kan, diundur-undur sampai batas waktu terakhir. Kalau nggak salah 90 hari ya, atau 120 hari sih. Kalau kriminal 90 hari, narkoba 120 hari seingat gua. Biasanya kalau kasus-kasus yang gede ataupun orang-orang yang gede emang dimentokin sampai akhir begini, karena kan pasti ya gitulah ya kan. Tapi jarang banget gue temuin kasus yang ibaratnya kagak jadi P21, maksudnya kagak P21 abis itu dibebaskan karena waktunya sudah habis gitu loh. Ya jadi menurut gue ya gimana ya, gue dari awal feeling gue sih emang tetap lanjut gitu loh. Tapi Nikita Mirzani masih punya satu kesempatan lagi, yaitu berdebat lah di depan hakim nanti pas persidangan. Kayak kasus dia yang kemarin kan akhirnya dibebaskan pada saat persidangan gitu loh. Jadi tetap harus mengikuti persidangan-persidangan yang ada. Tapi kalau misalnya nanti ada perdebatan di persidangan lah, itulah waktunya berdebat gitu. Ya bisa jadi hakim memutuskan dia bersalah atau tidak bersalah. Kalau dia tidak bersalah, ya akan dibebaskan. Jadi biarkan nanti kita lihat sidangnya seperti apa, dan biarkan hakim yang menentukan Nikita Mirzani bersalah atau tidak, bisa bebas atau tidak. Nikita Mirzani dan asistennya akan dilimpahkan ke kejaksaan pada Kamis depan. Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syahputra akan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Kamis tanggal 5 bulan 6 mendatang. Hal tersebut dilakukan lantaran berkas kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys telah lengkap. Jadi, hasil koordinasi penyidik dan jaksa akan dilaksanakan tahap 2 untuk tersangka Nikita Mirzani dan Mail Syahputra pada Kamis 5 Juni tahun 2025. Ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kompol Ade Ari Syam Indradi dalam keterangannya. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Saya meminta perlindungan kepada Jaksa Agung atas masalah yang menimpa diri saya. Jadi kemarin Bang Fahmi, pengacaranya Nikita Mirzani ya, menyebut bahwa Nikita Mirzani ingin meminta perlindungan kepada Kapolri, Kejaksaan Agung, karena menurutnya kasus yang dilaporkan Reza Gladys harusnya masuk ranah perdata. Lalu muncullah gelombang ledekan ya, penjahat kok minta perlindungan, harusnya kan yang minta perlindungan itu adalah korban bukan tersangka. Pertanyaannya, apakah status tersangka menghilangkan hak seseorang untuk meminta perlindungan secara hukum? Jawabannya very big no, alias tidak. Ada asas fundamental di dalam sistem hukum kita ya, yaitu asas equality before the law. Menyatakan bahwa setiap warga negara ya, baik korban maupun tersangka, itu sama kedudukannya di mata hukum. Keduanya punya hak yang sama, hak perlindungan, hak pembelaan, hak untuk mengakses keadilan. Justru yang tidak berhak itu adalah kita guys, para netizen, yang merasa paling layak jadi hakim padahal tidak tahu seluruh bukti, padahal tak paham konstruksi perkara. Jadi Nikita Mirzani memang mungkin bukanlah sosok yang ideal ya, bukanlah manusia yang sempurna. Ia dikenal sebagai selebriti yang penuh dengan kontroversial. Bahkan kalian sebut sebagai tukang bully. Tapi sebelum kita merujuk dia sebagai si paling berdosa,
Sudahkah kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar suci dari kesalahan? Ataukah kita justru sama membuli orang lain dengan cara yang berbeda atau cara yang lebih halus, tapi tidak kalah kejam? Jadi di dalam hukum guys, tidak ada manusia yang sempurna ya. Yang ada adalah sistem yang menjamin hak setiap orang untuk diperlakukan adil. Bahkan jika mereka pernah salah. Karena keadilan bukan tentang siapa yang paling kita benci, tapi tentang siapa yang masih punya hak meski kita tidak menyukainya. Di sisi lain, Kombes Pol Ade Ari juga meluruskan soal kabar mengenai Nikita Mirzani dirawat akibat sakit. Kombes Ade menegaskan bahwa Nikita Mirzani tidak dirawat meski ia sempat mengeluh sakit. Untuk tersangka Nikita Mirzani tidak ada dirawat, hanya pemeriksaan dokter di Rumah Sakit Polri tadi pagi karena ada keluhan nyeri dan sudah selesai pemeriksaan kesehatan, tegas Kombes Ade Ari. Sampai saat ini masih berada dalam ruang tahanan Polda Metro Jaya, sambungnya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Copot itu ketua BPOM yang baru, Pak, nggak becus. Menurut aku nih omongan Kak Niki tuh bener banget ya. Walaupun ya Kak Niki itu banyak pro dan kontra ya, tapi dia punya karakter tersendiri. Kalian ngerti nggak punya karakter tersendiri? Dia tuh mostly tuh ngomong tuh fakta gitu, ngomong fakta bener gitu. Dan logikanya tuh menurut aku sehat gitu ya. Ya walaupun nggak 100% gitu. Aku bilang walaupun nggak 100%, tapi mostly apapun yang dia ucapin itu pasti ada faktanya gitu loh. Kayak kasus ini kayak Heni Sagara loh, Heni Sagara yang udah ketahuan punya produk hidrokinon ya, bahan-bahan berbahaya, pabrik ya, pabrik, dan sudah melahirkan banyak apa? Bukan banyak anak, banyak produk berbahaya buat masyarakat Indonesia, cuma disegel dan sekarang buka lagi. Kalian bayangin, selemah itukah hukum di negara kita? Ya, mohon maaf nih kalau di luar negeri, contohnya aja deh di Jepang karena aku tinggal di Jepang ya. Kalau di sini udah di blacklist buat punya pabrik ya, nggak bakal dipercaya, udah bakal dipampang itu sebagai pelaku kriminal kejahatan. Karena di sini ya namanya perlindungan konsumen itu ketat. Kalau udah melakukan hal-hal kayak gitu udah nggak akan pernah dipercaya dan nggak punya trust lagi di masyarakat ya. Tapi kalau di Indonesia ini bahkan kasus yang sebesar itu aja bisa buka pabrik lagi ya, bisa buka pabrik lagi. Hati-hati nih buat BPOM, kalian harus paham lah, banyak orang-orang nakal di negara kita yang pakai sistem 2 kaki ya. Paham nggak 2 kaki? Ke kalian daftarnya apa? Daftarnya bagus, barangnya aman, tapi pas di masyarakat mak gonjreng gitu kan, berbahaya. Makanya kenapa dari awal Doktif itu simple aja sih. Dari awal muncul itu, dia itu menempatkan diri sebagai masyarakat dengan random. Yang terakhir diberitakan sebelumnya, Syahron Hasibuan, Kepala Saksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta mengatakan, jika proses pelimpahan tersangka ke kejaksaan tertunda lantaran Nikita Mirzani tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri. Informasinya Nikita Mirzani itu lagi dalam proses dirawat di Rumah Sakit Polri atau di Bayangkari, ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Syahron Hasibuan, saat ditemui di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.